Oke, tenang. Jadi validitas itu membahas tentang ketepatan atau kebenaran suatu alat tes dalam mengukur suatu atribut yang akan diukur. Jadi alat tes itu dapat dikatakan valid kalau alat tes tersebut mampu menjalankan tugasnya dalam mengukur suatu hal yang akan diukur. Semakin tinggi validitas ukurnya, maka semakin rendah error yang didapat. Nah, kalau hasil tesnya nggak relevan, berarti alat ukurnya nggak valid tuh. Assalamualaikum Dika. Ayo Aku udah disamper nih, aku berangkat kuliah dulu ya. Assalamualaikum. Nabila mana nih, kok belum datang ya? Mungkin masih di jalan, kan macetnya hari ini. Oh iya, macet kali ya. Lo udah belajar realitas belum? Udah dong. Oke. Validitas isi, validitas konstruk, sama validitas berdasarkan kriteria. Kan ada 3 tuh. Kalau yang pertama validitas isi. Validitas isi digunakan untuk melihat kelayakan item pada suatu alat ukur dari segi materi sama kesesuaian indikator dari atribut. Kelayakan ini bisa dilihat dari penilaian orang lain dengan orang lain secara subjektif. Nah, terus yang kedua itu validitas konstruk. Validitas konstruk digunakan untuk membuktikan kesesuaian alat tes dan konstruk teoretik terhadap struktur teoretik dan hasil tesnya. Dan yang terakhir itu validitas berdasarkan kriteria. Apa ya? Khawatir mah. Ini Lea, Apaan sih? ini ngapain baru begitu? Ini gue lupa apa validitas berdasarkan kriteria itu kayak gimana? Oh itu kok. Jadi validitas berdasarkan kriteria itu validasi skornya berdasarkan eksternal. Nah ini bagi jadi 2. Yang pertama ada prediktif dan yang kedua itu kongruen. Jadi yang prediktif itu skor tesnya jadi prediktor buat perilaku seorang di waktu yang akan datang. Nah kalau yang kongruen itu kelayakan indikasi validitasnya kalau tesnya bukan sebagai prediktor. Iya, gitu. Ya, makasih ya. Makasih. Udah mau lebih.
Udah. Macet ya jalan tadi. Cek makasih. Lu kenapa cek kan? Salingan. Oh iya, kan ini 10 menit lagi masuk ya. Dimana kalau kita isi pakai tanya jawab rebutan gitu. Oke. Materinya apa? Kualitas reliabilitas. Yang pelajaran kemarin kan? Iya. Tapi bukunya masukin ya. Oke. Bentar, gue ada pertanyaan nih. Tapi siapa dulu yang mau dia pertanyaan? Oke, jadi duluan ya. Apa pengertian reliabilitas? Gua. Reliabilitas itu membahas tentang konsistensi pengukuran di mana alat ukurnya digunakan dari waktu ke waktu. Nah, reliabilitas ini ada dua konsistensi. Yang pertama reliability over time, sama yang kedua tuh test retest method. Nah, kalau reliability over time itu alat ukur yang digunakan sepanjang waktu. Kalau yang test retest method, alat ukur yang digunakan dalam waktu yang berbeda. Terus pertanyaan selanjutnya apa siapa? Tanya. Coba sebutin jenis-jenis reliabilitas. Gue. Oke. Ada tes retest, paralel, sama konsistensi internal. Kalau konsistensi internal itu dibagi lagi jadi 3. Ada alpha converge, terus Felt, sama Horst. Sekarang ada yang bisa jelasin nggak tadi jenis-jenisnya? Jenis-jenis reliabilitasnya. Iya, jelasin. Tadi ada 3 tuh ya? Yang tes retest, paralel, sama konsistensi internal. Jelasin. Kalau yang tes retest itu tuh dia itu satu alat ukur, subjeknya sama, tapi digunakan dalam jangka waktu yang berbeda. Kalau nggak salah, koefisien reliabilitasnya itu korelasi antara hasil pengukuran pertama dan hasil pengukuran kedua. Yang kedua itu tuh dia tes sejajar atau tes paralel. Nah, kalau tes sejajar atau paralel itu tuh dia menggunakan 2 alat ukur, subjeknya sama di waktu yang sama. Terus koefisien reliabilitasnya itu kalau nggak salah korelasi antara alat ukur 1 dan korelasi antara alat ukur 2. Yang ketiga ada konsistensi internal. Konsistensi internal itu dia adalah satu alat ukur dikenakan pada satu kelompok yang mana komputasi reliabilitasnya itu korelasinya dari bagian-bagian alat ukur itu dibelah menjadi beberapa bagian. Benar nggak sih? Iya deh, kalau nggak salah dulu. Iya itu. Oke. Udah deh. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan 3 bagian dari konsistensi internal. Gue tuh mau jawab. Yang pertama itu ada alpha converge. Itu tuh itemnya tuh syaratnya harus seimbang. Yang host itu itemnya bisa dibelah tapi juga bisa enggak sama pajak. Kalau yang file itu itemnya tidak bisa dibelah tapi pembelahannya enggak sama. Bentar. Kayaknya kita ngecek